Bayangkan, ini terjadi pada Anda. Pagar rumah dirusak orang tak dikenal. Anda berusaha melindungi rumah sendiri, tapi justru Anda yang berakhir di balik jeruji. Inilah yang membuat publik bertanya-tanya, ada yang tidak baik-baik saja dengan hukum hari ini? Sebuah peristiwa yang terjadi di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Medan, kini menyedot perhatian luas. Seorang pria Parubaya bernama Syafrial Pasha, usia 54 tahun, ditangkap polisi. Padahal, semuanya bermula dari pagar rumahnya yang dirusak ramai-ramai. Peristiwa ini terjadi pada Rabu siang, 19 November 2025. Sekitar pukul 2 kurang, kamera CCTV merekam 5 orang datang ke rumah Syafrial. Mereka membawa linggis dan martil, lalu merusak pagar kayu rumah tersebut. Di dalam rumah, istri Syafrial, Roslina Asfitri Aritonang, sedang beraktivitas seperti biasa. Namun dari layar CCTV, ia melihat situasi yang membuat siapapun akan panik. Orang-orang asing merusak pagar rumahnya. Bisa jelas sedikit Bu, mengenai kronologi kejadian itu gimana Bu? Iya, kronologi dari awalnya. Ini kan suami memang ada kerjaan kan di dalam pada saat itu memang udah pesan tiket mau ke Pekanbaru, tugas untuk meneliti, ya kan. Jadi saya lagi menggosok ketika bajunya. Terus sebelum kejadian itu memang udah saya lihat tuh istrinya undar-mandir sama yang itu kipas angin istrinya. Rupanya mereka cari orang katanya. Itulah setelah saya tahu ya kan setelah itu. Jadi setelah itu ya saya bilang saya bangun nih mau sholat zuhur tuh istri suami. Ya itu kayaknya itu istri si Kini itu saya bilangnya ini. Itu datang ada apa gitu. Karena sebelumnya kan saya udah di chat kan dari WA gitu kan. Ya bentuk ancam lah sama saya tuh bentuk ancaman sih. Jadi coba tengok ya di CCTV, ditengok, dilihat sama CCTV terus dipantau sama suami. Nggak berapa lama mereka datang, sekitar jam 2 lewat 35 gitu ya. Datang beramai-ramai, saya lagi ngosok, suami keluar. Saat pagar terus dirusak, ia mengambil sebatang kayu untuk menghalau dan melindungi rumahnya. Salah satu orang disebut sempat terkena ayunan kayu tersebut. Setelah itu, kelompok perusak pagar melarikan diri. Tapi yang terjadi setelahnya justru mengejutkan. Bukan pelaku perusakan yang diproses lebih dulu, melainkan Syafrial yang dilaporkan ke polisi. Masalah tak berhenti di situ. Kuasa hukum Syafrial menilai penangkapan kliennya tidak sesuai prosedur. Pada Januari 2026, polisi datang ke rumah Syafrial dan melakukan penangkapan secara paksa. Menurut kuasa hukum, tidak ada surat penangkapan yang ditunjukkan saat itu. Bahkan, surat baru diterima 2 hari setelah penangkapan. Ya. Nah, coba dulu. Udah nanti Bapak. Dengan Udah. Bapak apa nih? Udah. Dengan Bapak apa? Nanti kita panggil. Tunggu Udah dulu, Pak. Udah saya jelaskan sama Ya, Bapak tadi. Bapak datang kemari dalam Ya. rangka Kita mau dalam mengambil rangka penangkapan. Ya. Atas dasar apa Pak penangkapannya? SPK ya Pak. SPK. Dia sebagai siapa Bapak tangkap? Sebagai tersangka. Mana Ya. surat tersangkanya Pak? Udah ada nanti Pak. Ini surat Mana surat SPK-nya. tersangka? Surat SPK-nya sudah kita buat ya. Ini sudah ada. Ya. Mana surat tersangka dia Pak? Bapak sebagai apa? Saya pengacaranya. Kooperatif kita. Panggilannya. Kita buat kita. Kami pun kooperatif, Kalau Pak. memang Bapak kooperatif, Bapak, kami. kita pun kooperatif. Selama Bapak manggil kami patuh hukum, kami datang. Oke. Kecuali Pak, 2 kali panggilan kami tidak datang, Bapak ada hak untuk melakukan gelar selanjutnya. Panggilan paksa. Tetapkan. Ya, nanti kita Betul. bagi. Kalau memang orang Bapak kooperatif, Siap. nggak apa-apa. Kita lakukan. Ya. Siap. Apa itu? Kami tunggu kapan panggilannya, dimintai keterangannya, kami punya saksi, kami punya bukti. Nanti saya Olah kami TKP sudah dilakukan belum? Sudah Di sini olah TKP-nya. Seharusnya. kalau kita mau merasa itu, Usil bang. kami salah, silakan dilakukan. Kenapa gak dikasih masuk nih tadi? Aku tadi kan ini Sudah. biasa kayak gini. Saya nggak mau. Saya nggak punya waktu Pak. Saya ada kerjaan. Saya bukan Sudah, penjahat. ya. Nggak mau saya. Nggak mau saya. Udah. Nggak mau saya. Nggak bisa. Ya, ini bilang nggak bisa itu istri. Kenapa kayak gini Pak? Ya? Oh nggak ada. Jadi gini. Dasar apa Bapak nangkap saya? Tunggu dulu, biar jelas. Enak-enak saya kalau tadi surat tangkap. Dalam rangka. Halo Pak. Halo Pak. Ini saya mau ditangkap paksa di rumah. Macam mana nih Pak? Pak Nizam. Sudah ditetapkan tersangka belum? Nggak ada panggilan kok enak-enak aja mau Sudah ada tangkap. itu Pak. Tanpa. Orang dipanggil dulu. Itu intern kami tuh nanti Pak. Bener. Nggak bisa Kalau kami kayak gini. salah, Nggak ada. silakan Nggak ya. ada. Silakan. Ya, Saya oh, nangkap sini. Dari sini Bapak. Ini rumah saya. Loh. Macam apa ini? Dipaksa-paksa gitu. Rampok! Rampok!
Jangan percaya. Jangan ada kekerasan. Ini masa. Jangan ada kekerasan. Masa Jangan ini ada Udah. Kekerasan, nggak ada kekerasan. nggak bisa gitu lah Pak. Jangan Pak. Pasti jadi warga. Pasti lah, pukul aja pukul. Pak. Udah, ayo. Tunggu dulu, Bang. Bang, Bang, kayak gitu lah. Ibu. jangan dulu, Bang. Kami udah baik-baik, bagus. Bukan baik-baik Pak. Ayah saya kan pembunuh. Jangan, Bang. Bang, kayak gitu Pak. Bapak kayak gini. Udah, ayo. Udah, nanti saya dampingi. Bapak kayak gini. Saya kira ini bapak jadinya. Bapak kasar ke bapak saya. Rekam deh. Bapak kasar ke bapak saya. Nggak mengisi Bapak. Udah, rekam deh. Dia mau melarikan diri. Siapa yang mengeluarkan dia Pak? Polisi bodoh. Bapak saya finali Bapak ya. Saya tag nanti Gerindra Pak. Saya finali Bapak. Rekaman proses penangkapan ini kembali viral dan publik pun mulai bertanya, di mana posisi hak warga untuk membela diri? Hingga kini, Syafrial dititipkan di Rutan Labuhan Deli. Keluarga mengaku belum menerima surat penetapan tersangka secara resmi. Mereka juga melaporkan perusakan pagar dan mengajukan gugatan pra-peradilan. Saya pengacaranya. Saya membuat laporan juga ini. Iya mana Pak? Saya membuat laporan juga ini. Ini Bapak sebagai apa? Saya pengacaranya. Bapak pengacaranya? Iya. Kasus ini pun memantik diskusi luas di media sosial. Banyak warganet melihatnya bukan sekadar persoalan satu keluarga, melainkan gambaran kegelisahan publik terhadap penegakan hukum. Bagi sebagian orang, kasus ini menyentuh pertanyaan mendasar. Jika rumah dirusak dan kita mencoba melindungi diri, apakah itu bisa berujung masalah hukum? Kasus Syafrial Pasha menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal rasa keadilan dan kepercayaan publik. Transparansi, prosedur yang benar, dan keberimbangan menjadi kunci agar hukum tidak terasa menjauh dari masyarakat. Karena ketika warga mulai ragu pada keadilan, yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus, tetapi kepercayaan kita bersama.